Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisnayatullah. Saya dari kelompok 1. Saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan kelompok saya. Kelompok saya yang beranggotakan 1. Muhammad Krisnayatullah, dan saya sendiri, dan Amelia Kartika. Ketiga, Umi Aimanah. Dalam kelompok etika dalam bernegosiasi ini, saya akan memperkenalkan apa sih itu etika dalam bernegosiasi. Nah, saya jelaskan untuk teman-teman yang masih belum paham. Saling sharing-sharing untuk kita belajar bersama. Etika dalam bernegosiasi adalah dasar penting untuk membangun hubungan yang kuat dan hasil yang positif. Prinsip-prinsip etika membantu kita dalam mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Mengapa etika penting dalam bernegosiasi? Nah, buat teman-teman nih yang bingung, apa sih pentingnya dalam negosiasi gitu, saya akan menjelaskan biar yang bertanya bisa paham, yang belum paham jadi paham. Nah, ada lagi nih teman-teman, mengapa etika penting dalam bernegosiasi? Buat teman-teman nih yang belum paham, apa sih pentingnya dalam bernegosiasi? Nah, saya akan menjelaskan. Membangun kepercayaan itu nomor 1, teman-teman. Membangun kepercayaan yang penting untuk menciptakan lingkungan negosiasi yang positif. Yang kedua, menghindari konflik. Perilaku etika dapat membantu mencegah konflik dan mempermudah penyelesaian masalah. Yang ketiga, mempertahankan reputasi. Negosiator yang beretika memiliki reputasi baik, memperkuat kredibilitas dan nilai. Prinsip-prinsip etika dalam bernegosiasi. Nah, buat teman-teman nih yang ingin tahu apa sih prinsip dalam etika bernegosiasi. Nah, nomor 1 ada kejujuran, teman-teman. Kejujuran itu berfungsi untuk berkomunikasi dengan jujur dan transparan. Hindari manipulasi. Yang kedua, keadilan. Carilah kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga, ada hormat. Hormati pendapat dan pandangan lawan negosiasi, bahkan jika berbeda. Nah, itu teman-teman yang agak sulit menghormati pendapat orang lain, menghargai. Nah, yang terakhir ada lagi teman-teman, tanggung jawab. Tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil selama negosiasi. Kita berani mengambil keputusan tapi tidak mengambil tanggung jawab, itu sama saja. Jadi kita berani mengambil keputusan dan juga berani mengambil tanggung jawab. Sekian dari saya, Imam Bahari Krisnayatullah, akan dilanjut oleh Amelia Kartika. Terima kasih. Membangun kepercayaan melalui komunikasi. Yang pertama, komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu membangun kepercayaan. Yang kedua, komunikasi efektif, menjelaskan ide dan kebutuhan dengan jelas dan ringkas. Yang ketiga, menyimak dengan seksama, mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan oleh lawan negosiasi. Menghargai kepentingan lawan negosiasi. Yang pertama, ada empati, menempatkan diri pada posisi lawan negosiasi dan memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, kompromi, bersedia untuk bernegosiasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, menghormati batasan, mengenali dan menghormati batasan dan prinsip lawan negosiasi, menjaga integritas dan kejujuran. Yang pertama, konsisten, tindakan dan kata-kata yang harus selaras dengan nilai-nilai etika yang dianut. Yang kedua, transparan, bersikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi yang relevan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas keputusan yang diambil selama negosiasi. Mengelola perbedaan secara profesional. Hindari pelecehan, menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Komunikasi yang santun, mengekspresikan ketidaksepakatan dengan cara yang sopan dan profesional. Fokus pada solusi, bekerja sama untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Selanjutnya ada 4 pendekatan etika dalam bernegosiasi. Yang pertama ada empirical ethics, yaitu kebenaran sebuah tindakan untuk ditentukan oleh pertimbangan dari konsekuensi. Yang kedua ada duty ethics, yaitu kebenaran sebuah tindakan yang ditentukan oleh masing-masing individu untuk berkomitmen pada aturan atau standar moral dan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Yang ketiga ada social contract ethics, yaitu kebenaran sebuah tindakan yang ditentukan oleh aturan dan norma dalam masyarakat. Yang keempat ada personality ethics, yaitu kebenaran sebuah tindakan yang ditentukan oleh berdasarkan pada suara hati dan standar moral seseorang. Selanjutnya ada kesimpulan. Etika dalam bernegosiasi sangat penting untuk menjaga profesionalisme, menghormati lawan bicara, dan berusaha untuk mencapai sebuah hasil yang saling menguntungkan, sehingga dapat menciptakan kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.